Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Gimana, sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap, Bu. Bu. Ya, Ya. Bu. Kalau sudah siap, yuk kita berdoa. Semuanya pertama membacakan surat Al-Fatihah dulu ya. Ayo, siapa yang mau ke depan? Ayo maju, siapa yang mau ke depan? Saya, Bu. Oh, ya boleh. Ya, Ridwan boleh. Ayo pimpin surat Al-Fatihah dulu ya. Nanti setelah itu langsung doa mau belajar ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita baca surat Fatihah dulu, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Sama-sama. Mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikutan semua ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum mulai belajar, Ibu akan absen dulu ya. Ayo, Wawan ada Wawan? Ada, Wawan ada. Lagi WC, Bu. Zuleha ada? Ada. Ya. Ada, Bu. Oh, ada semua ya, alhamdulillah. Nah, Ibu akan lihat dulu cara kalian duduknya udah rapi belum ya? Udah rapi? Rapih, Bu. Nah, hebat ya, pintar ya. Pakaian juga rapi-rapinya. Siapa yang makain bajunya? Pakai sendiri apa sama mama? Sendiri, Bu. Mama, Bu. Oh, sendiri. Ya, hebat ya kalau kalian sudah bisa pakai baju sendiri ya. Karena Ibu di sini ya akan menjelaskan tentang ciri-ciri balik ya. Nah, kalian sudah hebat, sudah bisa pakai baju sendiri. Kalau mandi pakai siapa mandi? Mandi sendiri, Bu. Oh iya, bagus. Nah, yuk kita lanjut ke materi ya. Di sini lihat semua. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran ini supaya kalian ini tahu ya tentang pengertian haid atau hukum haid dan larangan ketika haid. Itu tujuannya. Jadi Ibu minta tolong dengarkan ya supaya kalian paham. Nah, di sini ada tanda-tanda balik. Lihat sebelumnya ada gambar di sini. Ya, ada gambar. Terus gambar lagi, tapi sebelum kita bahas gambar, Ibu akan lari ke pengertian balik. Nah, di sini pengertian balik menurut bahasa ini yaitu secara bahasa berarti dari kata balago yang artinya sampai. Nah, kalian tahu
bisa menjelaskan bagaimana dari balik yang tadi Ibu jelaskan? Nggak ngerti, Bu. Enggak ngerti, nanti dilanjut lagi ya. Diulang lagi ya. Tadi menurut bahasa, balik ini berasal dari kata balago, yang artinya itu sampai. Nah, yang kedua ini menurut istilah. Ayo siapa dulu sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu menurut istilahnya apa? Oman ada enggak? Ini pada kemana anak-anak? Pada ngantuk ya? Nggak ada, aku lagi hadiah. Oh, enggak ngantuk enggak? Ayo semangat ya. Yuk semangat lagi belajar ya. Lihat lagi nih. Menurut istilah, balik itu artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Apa maksud dari sini? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Ayo, Ani bisa nggak? Ya Bu, berarti seseorang yang sudah balik itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat ya Bu. Oh iya betul. Apa siapa lagi coba? Ada itu Juleha, Jul, ada nggak? Ya Bu, Ya, coba pendapat Juleha gimana? Ini yang menurut istilah. iya berarti kalau sudah balik itu udah dewasa. Berarti sudah, kalau misalnya melanggar peraturan, misalnya kita itu tidak sholat, itu berarti dosa nggak Bu? Oh ya dosa ya. Oh enggak tahu dosa nggak ya kira-kiranya anak-anak? Dosa, Bu. Dosa ya, itu dosa ya Jul ya. Iya Bu. Terima kasih ya. Nah kita lanjut lagi. Dari di sini ada dari tanda-tanda balik ini hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Di sini ada seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar, maka mereka dilarang mengerjakan beberapa ibadah seperti sholat, bukan? Ada yang tadi kan Juleha bilang seperti itu ya, berarti dilarang. Ya. Nah, ini yang kedua, puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun diwajibkan untuk apa coba? Untuk mengkodok puasa. Wajib yang dia tinggalkan pada hari-hari lain. Jadi ya kalau kita ini sedang haid, kalau puasa ini wajib dikodok ya anak-anak ya. Ya Bu. Nah, bisa nggak caranya mengkodok itu? Tahu nggak cara mengkodok? Ayo, siapa yang tahu? Barangkali kawan bisa menjelaskan. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Jawab ya. Nah, terus, kemana ini anak-anaknya pada ngantuk? Sarapan ya anak-anaknya? Sudah Bu. Udah. Oh, kenapa pada diam? Masih lemes, Bu. Oh, lemes, kasihan ya. Pinter nih. Untuk yang nih. Kenapa lemes, Ridwan? Lagi puasa, Bu. Oh, puasa. Oh, pinter ya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu juga tidak boleh ya. Nah, yang keempat, menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran. Jadi di situ, ya itu sudah dijelaskan di hal-hal yang boleh bagi perempuan yang sedang haid. Lagi, apa coba? Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama itu seorang wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Yang kedua apa coba? Tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Yang ketiga Tidak boleh berkeliling, Bu. Keliling Ridwan. Siapa yang belum keliling apa? Tadi kata Ridwan tidak boleh keliling. Ya, tadi kata Ibu tuh, keliling apa ya? Oh iya, tadi Ibu belum menjelaskan ya. Tadi itu tidak boleh mengelilingi Ka'bah ya.
iya Bu. Oh iya Bu, iya iya. Ya. Ini yang keempat itu tidak boleh apa coba? Makan mushaf Bu. Mushaf. Oh iya. Yang kelima, iktikaf di masjid itu tidak boleh. Nah, Tidak boleh jajan Bu. siapa? Tidak boleh jajan. Oh, boleh-boleh saja kalau jajan Oh. tidak mengenal ada baliknya, tidak Salah ya, mengenal Bu. anak-anak, boleh-boleh aja ya, jajan boleh. Kecuali kalau kitanya sedang berpuasa itu tidak boleh jajan ya. Oh iya Bu. Ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ya. Mimpi. Oh, Bentar. hari nu balik teh nu istri teh saya susuannya punya. Oh, muhun. Iya, pintar. Nah, ada balik teh ya, tanda-tanda balik itu bagi perempuan itu banyak. Yang pertama, bisa head dulu ya. Nah, tanda-tanda head itu terkadang ngerasakan sakit perut, tumbuh apa tuh kalau yang di pipi-pipi itu tuh jerawat-jerawat itu bisa ya. Nah, terus bagi perempuan tuh banyak sekali tanda-tandanya, yaitu pertama, tadi kata Wawan betul, ya, tumbuhnya, membesarnya payudara, terus membesarnya pinggul, ya, itu bagi perempuan, tanda-tanda balik bagi perempuan. Tapi Pak Wawan itu udah jerawatan Bu, enggak head. Oh, laki-laki mah nggak ada yang head. Nanti laki-laki mah itu di situ ada yang tanda baliknya itu istilah mimpi ya. Nah, paham nggak? Nah, mimpi di sini ya tanda balik. Kalau laki-laki jerawat itu bukan mau head, tetapi mungkin karena dia sudah bermimpi basah ya. Nah, kalian harus bisa membedakan apa sih mimpi basah itu yang bagaimana? Coba siapa yang tahu yang bisa menjelaskan? Di pasar teh ngompol Bu. Iya, bisa ngompol ya. Tapi ngompolnya itu beda sedikit, ya. Kalau ngompol mah banyak ya. Oh, Kalau mimpi basah mah cuma sedikit. Ada yang sudah. kemarin saya ngompol Bu. Oh iya, ngompol. Nah, kalau Oman sudah ngompol, berarti Oman harus bisa caranya mandinya bagaimana. Nah, itu berarti Oman itu sudah dewasa, sudah balik, karena Oman sudah ngompol. Oh iya, mau tanya ngompolnya banyak apa sedikit? Itu kan Agak beda. banyak Bu, bau. Oh, bau. Iya, oh bau ya. Ya dicuci ya yang bersih ya, dicuci yang bersih. Iya Bu. Nah, kita ulangi lagi ya, karena kita ibu belum menjelaskan nih. Di sini ada mimpi basah, yaitu atau ihtilam. Yang pertama ini mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya nih. Jadi kalau kalian sudah mimpi basah berarti kalian harus melaksanakan kewajiban. Contohnya kalian harus sholat. Kalau tidak sholat kalian itu akan dapat dosa ya. Nah, Harus harus melaksanakan sholat karena kalian sudah balik ya. Karena itu sudah terkena kewajiban. Nih untuk yang kedua ini mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut juga sebagai junub. Bisa nggak kalian cara mandi junubnya? belum Tidak Bu. dibanjur Bu. Ya dibanjur, bisa dibanjur ya. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa ya. Tapi ibu belum nanya dulu ke Oman. Oman sudah bisa enggak cara mandinya?
Kan tadi Oman udah mimpi, ya. Ayo. Belum, Bu. Oh, belum juga. Berarti Oman nggak, kalau udah mimpi nggak mandi ya? Ayo. Omannya makan aja, Bu. Iya. Coba kalian nanti Ibu akan bentuk kelompok ya, tapi nanti dulu dengarkan dulu penjelasan Ibu sampai kalian. Ibu Pak Ahyar mah geus aya nonjolan dina tenggorokan naon eta, Bu? Oh, siapa itu? Pak Ahyar lah saya nonjol dina tenggorokan. Itu apa namanya, Bu? Itu tuh namanya tuh apa ya? Coba siapa yang tahu? Jakun, namanya jakun ya. Jakun. Itu juga bisa dikatakan tandanya balik bagi laki-laki ya. Iya. Tuh. Yang lain udah ada yang tumbuh yang melendung kata Wawan mah. Ya. Nah, di situ Ibu lanjut lagi. Maaf. Nih lihat kita. Nah, tujuannya Ibu menjelaskan ini supaya kalian bisa paham tentang tanda balik, terus bisa paham apa artinya head. Nah, Ibu akan bikin diskusi di sini. Yuk, kita bentuk kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama ini adalah yang pertama Wawan sama Juleha. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua itu Yeye sama Nina. Oh iya, Nina enggak ada ya? Sama Nina ya, itu kelompok kedua. Nah, di sini Ibu akan menugaskan kalian ya, supaya bisa menceritakan apa sih perbedaannya balik bagi perempuan dan balik bagi laki-laki. Nanti kalian diskusikan ya. Bisa enggak? Iya, Bu. Ya, hebat. Nanti setelah itu, setelah tugasnya dikerjakan, nanti kumpulkan. Ya, kumpulkannya itu jangan semua ke depan. Dikumpulin dulu di salah satu teman kalian. Mau di Wawan, mau di Juleha, itu boleh ya. Setelah dikumpulkan, nanti Ibu akan nilai siapa yang paling bagus nilainya. Ya. Ibu jawabannya samin ke Bu jeung babaturana. Ya, nggak boleh nurun, nggak boleh nurun ya. Kalian harus bisa berpendapat sendiri, bisa. Jangan sampai sama dengan teman, kecuali boleh kan sudah dikasih kelompok, nanti sama siapa itu boleh. Tapi dengan beda kelompok itu jangan ya, jangan sampai sama. Kalian diberikan kebebasan sama Ibu untuk untuk mencari alasan-alasannya itu. Berpikiran sendiri ya. Ibu coba siapa yang bisa, ayo. Nanti tugas kalian yang tadi sudah dikasih kelompok itu di depan dibacakan ya. Nah, bisa enggak perbedaannya? Tadi tugasnya apa? Izin Bu kapayun mah. Itu nggak boleh malu ya. Katanya kalian sudah balik, masa malu? Ayo belajar sendiri ya. Siapa yang berani? Saya gemeter, Bu. Kenapa Ani Bu, gemeter? yang berani tuh Ani Bu. Oh iya, coba nih Kelas Ani Bu. tadi perbedaan tanda-tanda balik ya. Ayo sebutkan. Tadi sudah diisi kelompoknya. Awas jangan sama dengan kelompok yang lain ya. Jawabannya ya harus beda. Karena mungkin kalian juga punya pendapat masing-masing. Ayo ke depan bacakan. Ayo Ani. Apa perbedaan tanda balik perempuan dengan tanda balik laki-laki, Ani? Ayo, bisa nggak? Ibu enak lempar, Bu. Oh iya, ganti aja sama Juleha. Ayo, perbedaannya. Ya, tanda-tanda balik untuk laki-laki yaitu sudah istilam atau mimpi basah, Bu. Iya. Terus sudah tumbuh jakun itu secara biologis. Iya. Terus sudah tumbuh bulu-bulu di ketiak atau di kemaluan juga. Oh
iya, iya. Ibu perempuan yaitu sudah mengalami haid. Iya. Terus secara biologis juga ada yang mirip dengan laki-laki yaitu tumbuh bulu-bulu di ketiak dan kemaluan. Itu saja Bu, yang lainnya masih lupa Bu. Oh iya, udah bagus tuh jawabannya. Ayo kelompok Wawan, bisa enggak? Satu tadi sudah Bu. Sekelompok dengan Zoleha saya Bu, kan udah dijawab. Oh iya, lupa ya. Tadi kelompok siapa sih tadi Ibu? Sulah sama Wawan ya, udah satu kelompok. Yeye ya, ada Yeye. Ya, kemana ini? Udah ya, kalau gitu kita lihat ke gambar. Di sini ada lihat gambar. Di situ ada ya, kalian gambar. Nah, kalian cermati gambar di sini. Ayo, siapa yang bisa mencermati gambar ini? Mana Bu? Ayo. Gambarnya gambar yang mana? Ini yang ada di tampilan itu ada gambar bayi, terus yang sedang merangkak, berdiri, sampai ke kakek-kakek ini. Ayo, Bu Momo dirubah dulu itunya Bu. apanya? Dipindahkan dulu kursornya ke gambar. Yasin. Nih, itu yang itu. Oh bisa. Ada? Masih gambar bulan, Bu. Masih gambar bulan? Mohon, alihkan lah tanah. Pindahkan dulu ke kursornya ke gambar. Nomor 2. Oh iya, Ya, iya. ntar aja, Bu. Udah. Ada, enggak ada, ya udah. Lewat aja dulu ya. Ya, lewat aja dulu. Nah, gambar tadi. Gambar ini ada di sini, barangkali kalian bisa lihat ya. Gambarnya mana ya? Ini kalian bisa lihat di sini, ini gambar ini. Nah, kalian cermati apa sih tujuan dari gambar ini? Bisa? Bisa Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Orang berdiri, Bu. Ya, bagus, orang yang berdiri ya. Dan rondang Bu. Iya. Terus ada gambar apa lagi? Aki-aki. Aki-aki. Anak kecil. Apa lagi? Anak MI, Bu. Iya, anak MI. Nah, kalian sudah bisa ya menjelaskan ada anak, ada aki-aki, ada bayi, ada yang sedang merangkak. Nah, di sini Ibu jelaskan kalau bayi sudah termasuk balik belum? Kali balik teh nu kumaha Bu? Balik teh anu dewasa, anu sudah tadi kan sudah disebutkan yang sudah yang usianya itu dari kalau perempuan itu dari 9 tahun, ya. Kalau laki-laki itu 15 tahun. Nah, itu tanya, ini ada gambar bayi di sini. Bayi bisa dikatakan sudah balik belum? Belum Bu. Belum. Berarti dia Udah balik, Bu. belum ya. Kami udah ngompol, Bu. Oh, pokoknya bayi itu beda ya. Nah, kalau di sini berarti bayi ini tidak dikenakan kewajiban ya. Tidak harus sholat, tidak harus puasa. Ya, itu untuk bayi. Dan yang lihat di paling di atas, itu ada kakek-kakek. Kakek-kakek sudah bisa dikatakan balik belum? Kata nu balik Bu. Balik ya, berarti di sini ada yang sudah dikenakan kewajiban, ada yang belum kena kewajiban ya. Itu. Iya, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, pinter ya. Nah, kita lanjut. Pertanyaan ya. Ibu akan bikin pertanyaan kepada kalian ya. Tolong ditulis dulu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Iya, Bu. Di sini. Saya juga ada pertanyaan, Bu. Oh iya, mau pertanyaan apa, Oman? Itu kalau yang tawaf wudunya gimana, yang hajjah, sedangkan sedang haji.
Apa gimana? Kalau yang sedang haji, sedang tawaf gitu, terus Ya. head gitu. Iya. Ya jangan melaksanakan rukun. Oh, barangkali ada yang bisa. Ayo, siapa yang bisa? Itu pertanyaan Oman, bagus sekali. Nah, udah kalau nggak ada yang bisa, nih tulis pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan dari Ibu, tulis ya. Nih di sini ada. Nah, pertanyaannya, Buran Salma adalah, ya. Pertanyaan dari Ibu tulis sudah siap pulpennya, bukunya. Sudah ya. Di sini tulis ya, dengarkan yang baik. Salma adalah seorang siswi kelas 4 madrasah ibtidaiyah. Pada saat haid, dia tetap ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja yang dapat dilakukan oleh Salma? Ayo. Siapa yang bisa? Tulis. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Yang kedua, kalau sudah ditulis, yang kedua siap ya. Tulis lagi ya. Kalau Ibu terlalu ganteng, bilang ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, ini yang kedua itu Purani adalah seorang wanita berusia 30 tahun. Biasanya ia haid tanggal 1 sampai 15. Setiap bulannya di bulan Hijriah. Namun pada bulan Ramadan ini ia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Kapan Bu Ani harus mulai berpuasa? Ya, udah ditulis? Nah, itu kalau bisa dijawab sekarang boleh. Kalaupun bisa, Ibu kembalikan sama kalian. Mau di PR kan? PR kan aja ya. Iya, Bu. PR kan aja ya, supaya kalian bisa nanti di rumah. Awas, jangan lupa PR-nya ya. Iya, Bu. Paham? Nah, Ibu, kalau sudah gitu, Ibu nanti akan menyimpulkan dari hasil yang sudah Ibu tadi terangkan. Tapi sebelum Ibu menyimpulkan, bisa kalian menyimpulkan dulu apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tanda-tanda balik bagi perempuan, Bu, dan laki-laki. Iya, itu ya. Bisa. Siapa lagi yang tadi sudah dibahas sama Ibu yang bisa menyimpulkan? Anutos ihtilam, Bu. Anutos itilam, pinter. Siapa lagi coba? Ya, kalau udah, berarti udah gitu ya. Kan kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, sekarang kita tutup aja ya pembelajaran yang sekarang. Nanti kita lanjut lagi di minggu yang akan datang. Nah, kalian sebelum ditutup dengan bacaan hamdalah, yuk bareng-bareng membaca hamdalah, kemudian membaca doa sesudah belajar. Coba hamdalah. Alhamdulillah. Doa sesudah belajarnya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Coba. Subhanaka. Saya bisa tuh. Mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Mungkin tentu saja dan Ibu mudah-mudahan saya bisa mengulangi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Bu Momo. Sudah ada perbedaan